Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, saya dari kelompok 1, Manajemen Risiko Administrasi Rumah Sakit, Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit, semester 5. Baik, adapun anggota kelompok 1 yang beranggotakan 16 orang, yang pertama ada Alvina Eka Permadani, yang kedua ada Alvina Fionita, yang ketiga ada Dini Oktaviani, yang keempat ada Ervita, yang kelima ada Febrianti Hamina, yang keenam ada Maya Merina, yang ketujuh ada Meliana, yang kedelapan ada Miftahul Jannah Nur Ramadhani, yang kesembilan ada Muhammad Chandra Bayu Harja, yang ke-10 ada Nur Aisyah, yang ke-11 ada Sylvia Putri Anggraini, yang ke-12 ada Suryani, yang ke-13 ada Widya Jatri, yang ke-14 ada Alia Aura Nashwa, yang ke-15 ada Anissa Nur Hidayani, yang ke-16 ada Febrianti Eka Pratiwi. Baik, adapun studi kasus yang akan kami bahas yaitu sebuah rumah sakit tipe B mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan sistem pendaftaran pasien selama 3 hari. Identifikasi risiko apa saja yang muncul dari kasus tersebut, contoh risiko klinis, risiko administrasi, risiko hukum, risiko bencana, dan risiko IT. Dan yang menjadi fokus kami adalah risiko administrasi. Selanjutnya, identifikasi masalah risiko administrasi seperti 1. Gangguan proses pendaftaran pasien yang mengakibatkan manual dan menjadi tidak efisien. Yang kedua, ada risiko keterlambatan pelayanan akibat antrian tidak terkelola dengan baik. Yang ketiga, ada kehilangan data pasien sementara atau permanen. Yang keempat, ada keterlambatan dalam pelaporan klaim BPJS dan asuransi. Yang kelima, ada kerugian finansial akibat downtime system. Selanjutnya ada risiko klinis seperti 1. Penundaan tindakan medis karena data pasien tidak segera tersedia. Yang kedua, risiko salah identifikasi pasien atau human error dalam pencatatan manual. Yang ketiga, ada penurunan mutu pelayanan akibat keterlambatan akses rekam medis. Selanjutnya ada risiko non-klinis seperti 1. Penurunan kepercayaan publik terhadap rumah sakit. Yang kedua, ada potensi sanksi regulasi jika terbukti tidak ada keamanan data pasien. Yang ketiga, ada beban kerja tambahan bagi SDM, contohnya seperti stres dan kelelahan. Analisis risiko. Risiko 1. Kehilangan data pasien, probabilitas sedang, dampak tinggi, tingkat risiko tinggi. 2. Klaim BPJS tertunda, probabilitas tinggi, dampak sedang, tingkat risiko tinggi. 3. Salah identifikasi pasien, probabilitas rendah sampai sedang, dampak tinggi, tingkat risiko tinggi. 4. Penurunan citra rumah sakit, probabilitas sedang, dampak tinggi, tingkat risiko tinggi. 5. Kerugian finansial, probabilitas sedang, dampak sedang, tingkat risiko sedang. Yang keenam, beban kerja berlebih, probabilitas tinggi, dampak sedang, tingkat risiko tinggi. Selanjutnya ada strategi pengendalian risiko, ada 3. Yang pertama ada preventif atau pencegahan, seperti 1. Meningkatkan sistem keamanan TI, contohnya firewall, antivirus, enkripsi, backup rutin. Yang kedua ada SOP manual untuk pendaftaran pasien dalam keadaan darurat. Yang ketiga ada pelatihan SDM untuk menghadapi serangan cyber dan penggunaan prosedur cadangan. Yang kedua ada mitigasi atau pengurangan dampak, seperti 1. Gunakan sistem pencatatan manual sementara, contohnya formulir darurat. Yang kedua ada backup data rutin di server offline atau cloud. Yang ketiga ada komunikasi terbuka ke pasien tentang keterlambatan untuk menjaga kepercayaan. Yang ketiga ada kontingensi atau pemulihan seperti 1. Disaster Recovery Plan atau DRP dan Business Continuity Plan atau BCP. Yang kedua ada aktivasi tim IT darurat atau Incident Response Team. Yang ketiga ada audit forensik digital pasca insiden untuk mencegah pengulangan. Selanjutnya ada monitoring dan review. Monitoring 1. Audit internal administrasi, contohnya cek klaim BPJS, keuangan, kepatuhan SOP darurat. Yang kedua, pemantauan beban kerja dan kepuasan SDM. Yang ketiga, survei kepuasan pasien pasca insiden. Yang keempat, laporan keamanan TI secara periodik. Selanjutnya ada review 1. Evaluasi apakah SOP darurat dijalankan sesuai rencana. Yang kedua, perbaikan kebijakan keamanan TI bila ditemukan celah. Yang ketiga, update pelatihan dan simulasi serangan cyber minimal setahun sekali. Selanjutnya ada evaluasi keberhasilan. 1. Sistem administrasi kembali normal kurang dari 3 hari pasca serangan. Yang kedua, tidak ada kehilangan data pasien permanen. Yang ketiga, klaim BPJS tetap dapat diajukan meski ada keterlambatan kurang dari 1 minggu. Yang keempat, tidak ada kasus salah identifikasi pasien. Yang kelima, tingkat kepuasan pasien pasca insiden tetap lebih dari 70%. Dan yang terakhir ada SOP darurat dan BCP terbukti berjalan sesuai rencana. Baik,
Yang terakhir ada kesimpulan, serangan ransomware pada rumah sakit tipe B menimbulkan risiko administrasi yang signifikan dengan implikasi klinis dan non-klinis. Risiko tertinggi adalah kehilangan data pasien, keterlambatan klaim BPJS, serta penurunan kepercayaan publik. Dengan strategi pengendalian berbasis pencegahan, mitigasi, dan pemulihan, rumah sakit dapat menjaga kontinuitas pelayanan, monitoring, dan evaluasi. Berkala menjadi kunci untuk memastikan kesiapan menghadapi serangan serupa di masa depan. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih.